Anak hasil zina tapi orang tuanya menikah, apakah amalnya otomatis untuk kedua orang tuanya atau hanya untuk ibunya ya? Karena ayahnya ini bukan ayahnya. Ayah istilah kita ayah biologis saja. Artinya tidak ada amalan apapun yang dilakukan oleh si ayah. Beda kalau ayah ini nikah dengan cara yang sah, kemudian istrinya hamil, kemudian lahir, kemudian anak yang baru lahir itu langsung dibawa orang, karena mungkin saking miskinnya ya, dibawa saudara atau dibawa orang nggak dikenal atau ke panti asuhan, kok nggak pernah ketemu lagi, otomatis tidak pernah membiayai, tidak pernah mendidik ya. Lalu anak ini di kemudian hari jadi anak yang soleh, taruhlah jadi ulama. Yang namanya ulama ya, mengajarkan ilmu, berjihad, sholat, saum. Bapaknya dapat pahala nggak? Bapaknya dapat pahala? Dapat. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dia melakukan amalan besar. Apa? Nikah. Akad nikah itu amal besar sekali. Beda kalau ayah ibunya itu hasil zina. Zina emang amal soleh, amal maksiat. Lalu lahir anak, dapat pahala? Pahala dari mana? Orang dia nggak melakukan amal apapun. Ibunya barangkali ya, melahirkan dan seterusnya. Maka nggak ada. Maka manggil ayah aja kan nggak boleh, walaupun akhirnya nikah. Dinasabkan saja kepada ayahnya nggak boleh. Ya. Hubungan waris putus, hubungan perwalian putus. Kalau anak itu perempuan nanti dewasa nikah, bolehkah diwalikan, dinikahkan oleh ayahnya? Itu nggak boleh, karena bukan ayahnya. Kata Imam Syafi'i, abul mani, bapak secara mani doang, secara hukum bukan bapaknya. Ayah itu kan hukum gitu ya. Tentu ini berbeda dengan konsep orang-orang kafir. Orang-orang kafir ya dari sperma dia kan berarti ayahnya, enggak. Betul-betul harus nikah. Bagaimana sikap kita terhadap Ustaz Salaf yang gencar menyuarakan pemboikotan produk-produk yang pro Yahudi? Sekedar ya biar Yahudi yang sedang dolim ini semakin terpuruk ekonominya, agar nanti tidak menyerang kaum muslimin lagi, ya silakan, baik-baik saja ya. Tapi kalau sampai mengharamkan, kan tidak boleh mengharamkan yang halal, kan halal itu ya. Apa misalnya Aqua, Coca-Cola, Fanta itu kan halal, jangan diharamkan ya. Himbauan barangkali, dan himbauan itu kan alhamdulillah sudah lumayan gitu ya. Sudah ya, tapi ya dasar Yahudi ya tidak mempan dengan hal-hal seperti itu. Satu-satunya yang terbaik Yahudi itu memang harus dibantai ya kan? Satu-satunya, nggak bisa ya. Kalau Yahudi itu baik, amanah, mau berdamai dengan kaum muslimin, jujur, tidak kejam, tidak bengis, tidak culas, kira-kira kita senang apa enggak? Enggak senang. Kalau Yahudi itu jujur, amanah, baik, tidak culas, tidak bengis, tidak kejam, kita nggak senang. Kenapa? Kenapa? Nggak bisa jawab. Karena berarti Al-Quran sama. Ya kan? Al-Quran salah, ya tentu kita sedih. Ya, justru dengan Yahudi seperti itu kita bangga dengan Al-Quran tuh. Memang begitu. Maka yang kita pikir bukan gimana caranya supaya Yahudi mau damai, mau menyetop peperangan, mau menghentikan kedoliman. Jadi jangan mikir ke situ. Gimana supaya kaum muslimin bisa membantai mereka, itu yang kita pikir. Gimana caranya supaya MBS marah, Prabowo marah, Presiden Mesir marah, Perdana Menteri Malaysia marah, lalu kirim jenderal, kirim pasukan tempur, kirim bom untuk ngabisin Yahudi. Ya itu gimana caranya ya? Nggak bakalan berdamai kaum muslimin dengan Yahudi ya. Mau soal Quran salah, qatilul yahuda wan nasara, perangilah orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu perintah Al-Quran. Kalau nggak mau, kita yang diperangi ya. Dari mulai Rasul wafat, Abu Bakar memimpin kaum muslimin, diteruskan oleh Umar, diteruskan oleh Utsman, diteruskan oleh Ali, diteruskan oleh Muawiyah, terus
terus kaum muslimin selalu mengirim pasukan ke negeri-negeri kafir. Kalau enggak, ya enggak mungkin sampai ke Andalus, enggak mungkin sampai ke Spanyol, Eropa, cuman bermodalkan dakwah, bawa pasukan gitu. Dan luar biasa, penjajah terbesar hari itu Islam mendatangi negeri-negeri kafir, dikuasai. Dan hasil penjajahan, akibat penjajahan Islam terhadap negeri-negeri kafir, akhirnya apa? Orang-orang kafir itu akhirnya masuk surga, ya kan? Kan banyak yang masuk Islam, bukan banyak, mayoritas. Coba kalau mereka masih di Yahudi, Nasrani, ya kekal di neraka selama-lamanya, kasihan kan? Dengan datangnya pasukan Islam, akhirnya menyelamatkan mereka. Awalnya terpaksa masuk Islam lah, akhirnya dengerin ceramah, akhirnya sadar, bertauhid. Antum tahu Ibnu Hazm, Daud Ad-Dawiri, dan seluruh ulama-ulama Andalus kan banyak ulama-ulama dari Eropa. Gara-gara apa? Didatangi oleh pasukan Islam, akhirnya masuk surga insyaallah. Ya. Nah, sampai kira-kira ya 1000-an atau 900 tahun mulai melempem, semangat jihad kaum muslimin melempem. Akhirnya kembali, negeri-negeri Islam didatangi orang-orang kafir. Ya, Perancis ke Aljazair, Belanda, Portugis ke Indonesia, Inggris ke Malaysia, dan seterusnya, gantian negeri-negeri muslim dijajah. Sebelumnya negeri muslim menjajah, artinya tinggal pilih mau menjajah apa dijajah. Wallahu a'lam. Ya, sudah jam 1 ya, antum kerja lagi, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.